ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Saudara, sebanyak 11 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Mayoritas pasien yang masih dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran akibat ledakan saat sholat Jumat di musola SMAN 72 pekan lalu. Sebagian bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut berupa operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Sementara itu di Rumah Sakit Yarsi ada 11 orang korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang masih menjalani perawatan lebih lanjut. 4 korban diantaranya mengalami kerusakan membran telinga dan kemungkinan akan dilakukan operasi tim dokter Rumah Sakit Yarsi. Ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Ini juga diharapkan bisa mempercepat proses perbaikan dan memberikan efek terapi yang optimal dari perawatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dokter yang ada di Rumah Sakit Yarsi. Ya, jadi yang dirawat sekarang itu masih ada 11. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, memberikan tanggapannya soal peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Ia mengatakan proses hukum harus tetap tegas, tetapi kepentingan bagi anak tak boleh ditinggalkan. Saat ini anak sangat rentan dengan konten kekerasan di media sosial. Selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini memang masih dalam penyidikan kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tapi hak-hak dasar seperti pendampingan psikolog, pekerja sosial, paralegal, pemisahan dari orang dewasa, serta kerahasiaan identitas pasti harus terpenuhi. Tantangan terbesar datang dari paparan konten ekstrim di ruang digital yang bergerak sangat cepat. Kita tidak pernah bisa melarang, tapi kita bisa membatasi. Karena mau nggak mau, zaman anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Mau nggak mau, zaman digital melekat kepada mereka. Tugas kita bukan menakut-takuti atau memutus akses gawai secara total, tapi jangan mudah dimanipulasi. Ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta memunculkan pertanyaan bagaimana menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi para siswanya. Kami akan membahasnya bersama pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti, Komisioner KPI Kawian dan juga kriminolog FISIP Universitas Indonesia, sekaligus Dewan Pakar Apsifor, Profesor Adrianus Meliala. Bapak Ibu, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas Tipo. Baik, saya ingin selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Kawian terlebih dahulu. Pak Kawian, bahwa tadi sebelumnya pihak dari RSI Cempaka Putih menyebut bahwa ada korban yang kemudian mengalami gangguan pendengaran 90%. Apakah KPAI memiliki informasi pasti jumlahnya berapa korban, Pak? Kalau jumlah tentu saja kita serahkan ke
pihak rumah sakit ya, dan juga kepolisian itu. Yang pasti ketika kami ke sana bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, hal itu sangat dirasakan, mereka sangat mengganggu dalam berkomunikasi, walaupun dalam beberapa hari ini sudah agak menurun gangguannya. Jadi sekali lagi kita doakan supaya anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran juga menderita luka fisik, luka bakar dan sebagainya berangsur-angsur segera pulih. Kami ketika ke sana juga menyemangati anak-anak supaya menghadapi masalah itu dengan hati gitu, kemudian juga supaya mereka cepat pulih begitu. Baik, tentu pemulihan korban ini menjadi fokus kita bersama, Pak Kawi. Tapi saya ingin tanyakan dulu bahwa kemarin Polda Metro Jaya juga sudah melakukan rilis, Pak, terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi terkait ledakan di SMA N72 Jakarta. Kalau menurut KPAI, apa sesungguhnya pemicu anak yang berkonflik dengan hukum ini akhirnya melakukan aktivitas ataupun keputusan ekstrim itu untuk kemudian meledakkan sesuatu di dalam sekolah? Ya, sekali lagi kalau soal motivasi ya, mengapa anak terduga pelaku melakukan hal itu, sekali lagi kita tunggu hasil akhir dari investigasi dan penyelidikan. Tetapi dari informasi yang kita dapat dari kepolisian ketika Polda Metro Jaya menggelar press conference kemarin, kita mendapatkan informasi bahwa anak terduga mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari paparan media sosial. Banyak konten-konten negatif dan konten-konten berbahaya yang kemudian hal itu mempengaruhi perilaku mereka. Seperti kita tahu bahwa anak-anak cenderung untuk meniru apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, dan apa yang dia dengar. Dan kalau kita lihat bahwa anak itu kan punya kemampuan yang menurut ukuran anak itu luar biasa. Bisa merakit bom, bisa meledakkannya, bisa mengatur sistem dengan remote, itu kan luar biasa. Dan itu saya kira pengetahuan itu diperoleh dengan waktu yang cukup lama melalui media sosial, melalui konten-konten digital yang menurut saya juga menduga bahwa anak tersebut itu tidak ada pengawasan ya. Orang tua pasti tidak mengawasi. Kalau mengawasi secara efektif pasti orang tua akan tahu ya. Dan anak tersebut juga akan berkomunikasi sehingga orang tua bisa tahu kalau anak tersebut punya rencana yang membahayakan, pasti orang tua akan meluruskan. Kalau orang tua misalnya tidak mampu meluruskan, orang tua bisa komunikasi dengan sekolah supaya sekolah bisa melakukan pendekatan dengan anak sehingga hal seperti itu tidak terjadi. Oke, saya ingin tanya ke Bu Retno bahwa betul polisi telah menyebutkan ada paparan konten di media sosial. Tapi ada satu elemen juga yang tidak bisa dilepaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini juga merasa sendiri. Bahkan ada dendam yang kemudian dirasakan oleh ABH. Apa yang Anda maknai dari hal ini, Bu Retno? Ya, pertama anak ini kita semua harus ngelihat anak ini juga sebagai korban ya. Korban pada satu sistem di mana di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Di mana di lingkungan keluarga dia merasa kesepian itu berarti kehadiran orang tuanya di situ ada tapi tidak punya peran. Jadi misalnya ayahnya ada walaupun ibunya juga TKW ya, tapi ayahnya ada dan walaupun orang tua tunggal, itu banyak sekali orang tua tunggal juga mampu membangun komunikasi dengan anaknya. Ini enggak. Jadi orang tua pun tidak mampu mendeteksi padahal semuanya dibuat di rumah. Dan bagaimana dia kemudian membeli senjata mainan, kemudian melakukan perakitan dan juga menggambar. Anak ini tuh suka menggambar dan jago menggambar. Gambar-gambar dia yang terakhir itu adalah gambar-gambar yang memang menunjukkan penuh kekerasan. Padahal sebelumnya enggak. Lalu tanda-tanda seperti anaknya pendiam, kemudian juga misalnya korban bully, selama ini misalnya itu juga seharusnya bisa dideteksi oleh orang tua. Itu yang pertama. Jadi anak ini adalah korban di mana dia memang juga merasa terabaikan. Yang kedua, sekolah. Kemungkinan besar kasus-kasus bullying ini juga terjadi pada lingkungan sekolah kan. Nah ini kegagalan sekolah juga mendeteksi itu.
Jadi harusnya sekolah melalui Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus membangun sekolah aman dengan membangun sistem. Salah satunya adalah membuka kanal pengaduan. Kalau anak ini dibully tapi dia tidak pernah mengadu, berarti dia merasa nggak aman kalau ngadu. Atau malah nggak ada kanal pengaduan di sekolah. Ketika kanal pengaduan nggak ada, padahal diperintahkan oleh Permendikbudristek 46, dan itu kanal pengaduan itu bisa bentuknya tidak harus ruangan, bahkan kalau bisa jangan ruangan, tapi adalah daring. Nah, berarti anak ini tidak tahu harus kemana kan? Lalu yang kedua adalah harusnya sekolah juga memiliki sistem pencegahan seperti mensosialisasi anti bullying, membangun juga guru-guru yang kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan kasus. Nah, nampaknya ini enggak, sehingga anak-anak korban itu seringkali nggak berani dan nggak mau ngelapor karena dia nggak yakin bisa selesai atau dia nggak yakin dia terlindungi gitu. Padahal prinsip Permendikbudristek 46 misalnya penyelesaian dengan konfrontasi yang selama ini tidak, atau melihat indikasi-indikasi itu, dia harus ngelakuin. Dia harus melakukan proses pemeriksaan. Kalau tidak, bahkan di Permendikbud ini tuh bisa diberi sanksi gitu. Jadi regulasi yang sudah bagus, tapi mungkin penerapannya ini yang belum dipahami sepenuhnya juga oleh sekolah. Sehingga sekolah akhirnya tidak menjadi tempat yang aman atau tidak menjadi tempat juga bagi anak ini bisa mengadu dan menyelesaikan kasusnya. Ya, jadi akhirnya dia tidak pulih. Tapi dia terus mengalami stres, terus luka batin ini terus ada dalam tubuhnya. Oke. Nah, sampai pada titik ekstrim seperti yang dilakukan sekarang. Oke, baik, kita sepakat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini juga merupakan korban karena tentu masih harus dilakukan pengawasan. Saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof, apakah kemudian dengan apa yang terjadi di SMAN 72 Jakarta menunjukkan deteksi dini persoalan terhadap anak-anak kita ini masih kurang karena anak-anak kita justru bahkan bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti meledakkan bom di dalam sekolah? Jadi saya tidak sepakat ya terhadap hasil rilis Polda yang mengatakan bahwa si ABH ini itu tidak memiliki kaitan dengan kelompok teror manapun. Oke. Dan kesannya bahwa kalau dia tidak memiliki kaitan lalu oke gitu. Lalu persoalan menjadi lebih kurang serius. Jangan lupa bahwa yang hari ini anak-anak, maka 5-10 tahun ke depan dia menjadi orang dewasa. Yang hari ini adalah satu sensasi bagi dia, maka 5-10 tahun lagi akan jadi value, akan menjadi direction dia dalam rangka berperilaku. Maka saya kira dalam hal ini tidak bisa kemudian kita pandang enteng ya, apalagi kalau kemudian juga kita menduga ABH ini bukan sendiri dalam arti bahwa kemungkinan ada anak-anak lain yang memiliki situasi kurang lebih sama, punya imajinasi yang liar gitu ya, tambah lagi kemudian kena bully, maka jadilah dia kemudian pribadi yang ketika meledak lalu menjadi tak terkontrol seperti dikatakan oleh Bu Retno. Nah, apakah ada 1, 2 atau lebih, itulah nanti yang akan menjadi bom waktu bagi kita. Maka saya kira menjadi penting bagi kita untuk menseriusi hal ini. Pertama-tama mulai dulu dari apa yang menjadi imajinasi dia, yakni pemikiran-pemikiran tentang ekstrem kanan, di mana harus kita akui secara jujur loh teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai kalangan intelektual juga tidak terlalu cukup punya pengetahuan sebetulnya tentang ekstrem kanan ini. Ya, kita lebih banyak punya pengetahuan tentang ekstrem kiri gitu ya daripada ekstrem kanan. Dan dan ketika kemudian malah anak-anak yang mendalaminya, sayangnya kemudian yang dia dalami hanya hal-hal yang terkait dengan kekerasannya saja. Tapi kalau kemudian lalu anak-anak ini berkesempatan untuk melihat value-nya, melihat value tentang bahwa orang ini beda loh secara ras, orang ini bisa dibeda-bedakan loh terkait dengan background dia. Orang ini bisa dianggap musuh loh kalau terkait dengan pemahaman atau agamanya. Maka bayangkan akan menjadi beban betul bagi kita sebagai masyarakat ketika ada anak-anak muda seperti ini, ya kan? Jadi saya kira apa yang dikatakan Mas itu relevan sekali. Kita tidak boleh memandang enteng hal ini sebab tadi ada kemungkinan hal ini juga dikembangkan oleh banyak anak-anak muda lain. Demikian. Oke, itu yang kemudian harus diantisipasi oleh polisi dan didalami. Saya ingin ke Pak Kawian lagi. Pak Kawian, bahwa apakah KPAI memiliki informasi, Pak? Karena kan ABH ini disebut bahwa merasa sendiri, kemudian memiliki dendam. Apa yang sesungguhnya terjadi yang dialami oleh anak berkonflik dengan hukum ini khususnya di sekolah, Pak? Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Retno ya mengenai
pengawasan orang tua, pengawasan sekolah ya, kemudian juga kedekatan orang tua, kedekatan guru-guru di sekolah itu kan penting sekali. Secara fisik maupun secara batin, anak itu saya menduga bahwa tidak ada komunikasi yang efektif dengan orang tua dan juga dengan sekolah. Kalau ada komunikasi yang efektif, pasti anak tadi akan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik kepada orang tua maupun kepada sekolah gitu. Nah, Artinya ada potensi perundungan, Pak? Bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi ya. Jadi situasi yang ada pada anak tersebut, pada ABA tersebut diperparah ya, ditambah lagi dengan koneksi dia dengan media sosial, konten-konten cyber yang seperti disampaikan oleh kepolisian, dia sering nonton aksi kekerasan, pembunuhan, ya bahkan juga suka melihat orang sudah dalam kondisi meninggal. Itu kan sesuatu yang sebenarnya konten yang sangat negatif yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak itu. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sudah saatnya kita melakukan proteksi anak-anak kita dari konten-konten cyber yang merusak anak kita sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa dampak negatif dari konten cyber, konten digital itu bukan hanya berpengaruh negatif, bukan hanya merugikan anak sendiri, tetapi seperti yang terjadi di SMA 272 itu mengakibatkan sekian puluh orang terluka, luka fisik, ya luka emosi, psikologi dan sebagainya. Baik, sejauh apa konten negatif di media sosial ini berpengaruh terhadap anak? Saya ingin Prof. Adrianus menjawab, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Dialog terkait dengan ledakan di SMA N 72 Jakarta kami lanjutkan, saudara. Saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof, sejauh apa konten negatif di media sosial berpengaruh terhadap anak? Apakah ini juga bisa dikategorikan termasuk terkait dengan paparan radikalisme? Pada dasarnya sama ya, tentu kita tidak bisa menghalangi, paling tidak pada saat rejim satu negara itu bebas ya, akun-akun atau postingan apapun. Ya, nah yang kemudian perlu kita jaga adalah kesiapan ya dari pihak-pihak yang menikmati atau yang terpapar dengan posting-posting tersebut. Jadi dengan kata lain arahnya dibalik, kita tidak bisa sebagai negara demokratis, negara bebas, negara liberal ya, lalu kemudian melakukan satu rejim yang kemudian menghalangi postingan tertentu, nanti malah kita repot dengan membuat aneka macam regulasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi kita perlu memperkuat ya, mengadakan resiliensi terhadap dalam hal ini anak-anak kita untuk kemudian bisa mengadakan semacam seleksi dalam dirinya tentang apa yang berguna bagi dia atau tidak. Nah, jangan lupa bahwa ada saja anak-anak yang memiliki kemampuan tertentu yang lalu kemudian menganggap bahwa apa yang bagi beberapa anak itu dianggap hebat, bagi anak ini tidak, dan dia kemudian lalu firm dengan menikmati akun-akun yang positif. Jadi sekali lagi menurut saya arah kita adalah tadi yang dikatakan oleh Bu Retno, memperkuat diri anak-anak ya melalui kerjasama dengan guru, orang tua dan yang lain-lain, daripada mempermasalahkan soal media sosial apalagi yang dalam hal ini memiliki hukumnya sendiri. Ya, di mana kita kemudian susah sekali untuk mencampurinya. Demikian, Mas. Oke, saya ingin ke Bu Retno selaku pemerhati anak dan juga pendidikan. Apa yang kemudian dapat dilakukan oleh sekolah ataupun keluarga untuk melakukan deteksi dini atau antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Bu Retno? Iya, pertama terkait dengan anak-anak ya. Saya rasa ini kan masih PJJ. Nanti ketika PTM, maka di hari pertama PTM itu harusnya siap dengan psikososial dulu. Ini kita harus mendeteksi dulu dampak bagi anak-anak dan apakah dibutuhkan pemulihan melalui terapi. Anak mana saja, karena kemungkinan meniru itu sangat besar untuk anak-anak lain yang mungkin juga memiliki luka batin yang sama. Yang kedua, menurut saya adalah guru-guru sekolah harus pertama melatih guru-guru ya. Ini bisa kerjasama dengan Dinas Pemuda Perlindungan Anak untuk belajar mendeteksi ya tanda-tanda anak itu mengalami stres, depresi. Ini kan udah depresi sebenarnya ya kategorinya, karena udah menyakiti orang lain itu
atau menyakiti diri sendiri udah jatuh depresi. Kemudian yang guru-guru yang harus punya kemampuan mendeteksi berikutnya adalah orang tua. Maka kelas parenting itu menurut saya menjadi penting. Secara berkala dilakukan ya terutama untuk sekolah ini dan harusnya ini menjadi pilot project gitu loh. Penanganan atau pencegahan kekerasan gitu ya sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Permendikbudristek 46 tahun 2023. Di sini menurut saya menjadi satu PR di mana orang tua juga harusnya ngerti ilmu parenting dan bagaimana kemudian mengenali juga tanda-tanda anaknya mengalami stres, depresi atau anak-anaknya yang sudah punya tanda-tanda melakukan satu kegiatan ekstrim yang mengarah pada bentuk tindak pidana gitu. Jadi pengabaian terhadap tanda-tanda itu ini yang kemudian akan berdampak buruk seperti kasus ini ya. Jadi ini menurut saya harus menjadi pembelajaran bersama dan sekolah ini harus menjadi pilot project dalam penanganan itu kelak bisa dibangun sebuah sistem sekolah amannya itu. Nah itu sih kalau menurut saya PR banget ya. Dan Pemprov DKI harusnya memang mendukung ini dan tidak hanya Dinas Pendidikan yang terlibat. Tapi dinas-dinas terkait ini penting terlibat untuk sama-sama membangun sekolah aman. Oke, bahwa langkah konkret pada saat pembelajaran tatap muka kembali dimulai ini harus dilakukan. Saya ingin ke Pak Kawian, bagaimana kemudian KPAI menciptakan rasa aman bagi anak, Pak Kawian, khususnya ketika nanti anak-anak sudah kembali bersekolah secara langsung? Itu kita sudah memiliki peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, di situ ada berbagai, ini kalau kita bicara mengenai anak ya, kesiapan anak, di situ ada berbagai kewajiban PSE termasuk pembatasan usia, verifikasi orang tua kalau anak ingin punya akun media sendiri. Kemudian yang juga penting adalah ada kewajiban atau tanggung jawab PSE atau penyelenggara platform media sosial untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital kepada anak, kepada orang tua, dan kepada sekolah. Oke, nah, kaitannya dengan silakan. tadi bahwa itu karena dampak digital itu kan cukup banyak anak-anak yang berinteraksi di dunia digital itu tanpa pengawasan, tanpa bimbingan ya dari orang tua. Karena juga banyak orang tua yang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pengawas, sehingga ya lebih banyak menyerahkan kepada. Nah, kalau tugas itu sudah dilaksanakan, orang tua, guru, dan juga siswa diberi pemahaman mengenai fungsi internet apa, fungsi media sosial apa, bagaimana menghindari hal-hal yang negatif, maka saya kira itu akan menjadi solusi anak-anak sampai terpapar pada hal-hal yang sangat negatif dan kriminal. Baik, saya ingin ke Prof. Adrianus, singkat saja Prof, ketika konten negatif ini bisa menjadi jembatan masuk bagi paparan radikalisme, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah dan juga aparat penegak hukum kita? Ya kalau penegak hukum tentu pendekatannya formil material ya. Jadi sepanjang satu tindak pidana, satu perbuatan sudah masuk pada ranah pidana, maka beres tuh ya, terlepas dari siapapun yang melakukannya, maka lalu sudah bisa dikatakan sebagai melanggar pidana dan lalu kemudian diadakan proses lidik-sidik. Nah, tapi kan lalu menjadi begitu dingin ya kalau melihat bahwa ternyata pelakunya adalah anak-anak gitu ya. Jadi saya kira pendekatan hukum seyogianya terakhir ya. Ya pada kasus ini karena memang sudah demikian serius ya terpaksa harus di-ABH-kan. Tapi andaikan saja dalam hal ini negara berinteraksi dengan anak-anak seperti ini pada saat yang lain, pada saat belum terjadi kekerasan, maka tentu ya harus ada satu langkah yang bersifat at all cost ya, segala cara harus dilakukan untuk supaya kemudian kita bisa menyelamatkan anak-anak seperti ini agar tidak kemudian destruktif bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Saya kira itu dari suggestion dari saya agar kita sensitif pada semua perkembangan anak ya. Terutama pada konteks ketika dia terpapar dengan akun-akun media sosial yang negatif, hal mana kemudian lalu menjadi tersembunyi dan pada saat nanti kemudian overt lalu kemudian bisa berkembang, bisa menjadi suatu perilaku yang tidak kita harapkan. Begitu. Baik. Terima kasih Komisioner KPAI Pak Kawian, kemudian juga ada pemerhati anak dan pendidikan Bu Retno Listiarti dan juga ada kriminolog FISIP UI Prof. Adrianus Meliala telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi